Terasa kalau saya tidak salah ini sudah 24 Ramadan ya, benar ya? Oh, sudah 25 ya? Oh, luar biasa. 25 Ramadan 1441 Hijriah. Dan pendengar tentunya di kesempatan ini ya semakin dekat juga libur sekolah. Meskipun libur semakin dekat, tapi pelajaran ini juga masih terus berlangsung ya, mumpung belum libur. Hari ini kita akan masuk ke mata pelajaran biologi dan ini sangat penting untuk kamu ketahui karena sehubungan dengan persiapan kita di COVID-19 ini ya. Harus ada sistem imun yang harus kita jaga dan ini menjadi tema kita atau topik pembahasan kita hari ini dengan sistem imun bersama dengan Bapak Dr. Andes Hamzah. Halo, Assalamualaikum Pak Hamzah. Halo Pak Hamzah. Halo Pak Hamzah. Iya, sepertinya masih ini ya Pak Hamzah ya, sempat terputus komunikasi kita dengan Pak Hamzah. Baik, kita akan coba kembali untuk berkomunikasi dengan Bapak Hamzah ya. Baik, silakan nih ya Pak Hamzah, kita coba. Iya. Oke. Baik, kita masih di belajar di RRI dan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan ya. Dan seperti biasanya kamu nanti akan bisa ikut berinteraksi lewat WhatsApp kita di 0811 410 968 atau juga bisa lewat lewat Zoom ya, sampai sayang sekali belum bisa berkomunikasi dulu di ruang Zoom kita. Baik, kita coba berkomunikasi dengan Pak Hamzah ya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Iya, halo. Iya, kok nggak suaranya ya? Halo, Pak Hamzah di mana? Baik ya, terputus. Tut. Kita coba lagi ya, mungkin di situ bisa dicoba ya. Di line telepon kita yang lain untuk berkomunikasi dengan Pak Hamzah. Iya, ini ya. Jadi bisa dicoba. Oke. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi nyambung. wabarakatuh. Memang harus diserahkan pada ahlinya ya. Dari tadi kita coba berkomunikasi, saya halo-halo, sepertinya Pak Hamzah tidak mendengarkan. Baik, Pak Hamzah, hari ini kita akan bicara soal sistem imun ya. Iya, betul. Iya, jadi kita mesti banyak tahu ini. Soalnya memang sepertinya semakin kesini dengan adanya beberapa kelonggaran yang terjadi ya, ini sudah mulai banyak lagi kembali orang ke pasar yang sebelumnya ditutup, terus juga ada keramaian di mall. Nah, ini semakin sepertinya memang imun deh ya yang bisa membuat kita bertahan. Mungkin bisa dimulai Pak Hamzah supaya kami juga dan seluruh pendengar tentunya Radio Tanggap Bencana COVID-19 bisa menyiapkan diri untuk bisa menjaga imunitasnya supaya bisa terhindar dari COVID-19. Silakan Ki. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Prodo di mana saja berada. Hari ini kita akan membahas materi kelas 11 SMA semester genap tentang sistem imun atau pertahanan tubuh atau kekebalan tubuh. Kompetensi dasar bahwa kita harus menganalisis peran sistem imun dan imunisasi terhadap proses fisiologi di dalam tubuh. Itu kompetensi dasar yang harus kita capai. Kemudian indikator pencapaian kompetensi, kita jelaskan pengertian antigen dan antibodi. Kemudian kita juga harus menjelaskan bagaimana mekanisme pertahanan tubuh serta imunisasi dan vaksin, gitu. Tujuannya, indikator pencapaian kompetensi. Baik, kita mulai dulu dari pengertian dulu supaya lebih terinci. Jadi sistem imun ini
merupakan sistem pertahanan tubuh. Ya, jadi ini merupakan suatu sistem yang bekerja sama dari memerangi faktor asing yang berasal dari lingkungan atau dari dalam tubuh itu sendiri. Jadi bisa saja faktor asing itu berasal dari luar, bisa juga berasal dari dalam tubuh sendiri. Contoh ya atau pengaruh yang datang dari luar itu berupa virus yang seperti kita seperti yang ada terjadi sekarang ini, virus corona atau COVID-19, kemudian bakteri, kemudian paparan kimia, jamur, cacing, dan lain-lain sumber dari luar. Sedangkan pengaruh yang dari dalam ini, dari dalam tubuh sendiri, misalnya kanker, tumor, itu faktor dari dalam. Nah, berdasarkan cara perolehannya, ya kalau kita lihat bagaimana cara memperoleh sistem imun ini, itu bisa diperoleh dari dua sumber. Bisa kita peroleh dari tubuh itu sendiri, dari pertahanan tubuh alami. Jadi pada dasarnya, alhamdulillah Tuhan menciptakan kita ini, itu dilengkapi dengan antibodi. Jadi Allah Subhanahu wa taala begitu kita lahir ya dilengkapi dengan sistem untuk pertahanan tubuh. Sama hanya barangkali kalau komputer ya antivirus lah dilengkapi seperti itu. Ya. Nah, jadi bisa dia ada secara alami, tapi ada juga pertahanan dibuat oleh manusia atau pertahanan buat seperti itu. Baik, sebelum kita lanjut, saya mau menghubungkan antara sistem imun ini dengan kejadian yang terjadi sekarang supaya juga menjadi pembelajaran bagi anak-anakku sekalian yang berada di rumah yang belajar tentang sistem imun ini. Anakku sekalian, virus corona yang terjadi sekarang ini telah menginfeksi ratusan ribu orang di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, data terakhir kemarin, itu sudah ada 17.514 orang positif. Jadi 17.514 orang positif terkena COVID-19. 1.148 orang meninggal. Dan alhamdulillah sembuh 4.129 orang. Artinya apa? Ini perlu anak-anakku sekalian ketahui. Ya, ada beberapa hal atau faktor yang dapat melemahkan sistem imun dan daya tahan tubuh seseorang. Antara lain, penuaan. Nah, makanya yang COVID yang meninggal ini rata-rata itu ya sudah berumur. Ya, karena semakin berumur, sistem peranan tubuh juga sudah semakin rapuh. Yang kedua, kurang gizi. Anakku sekalian, kalau misalnya penuaan, saya kira anakku yang usia SMA ini saya kira ya tidak ada standar tua yang kita ini yang standar anak SMA. Pasti ya belasan. Ya, tidak ada sampai puluhan tahun, belasan tahun. Tidak ada, mestinya kalau secara umur itu tidak akan kena. Ya, tidak akan kena. Nah, cuma faktor keduanya ini ada. Kurang gizi. Kurang gizi juga termasuk salah satu penurun daya tahan tubuh. Ya kalau makan hanya Indomie saja, itu tidak menjamin. Harusnya ya harus lengkap lah gizinya. Kemudian penyakit. Nah, itu juga penyakit. Makanya yang banyak meninggal ini, itu sebenarnya ada penyakit yang diderita. Boleh penyakit gula, diabetes mellitus, penyakit jantung, dan seterusnya. Itu salah satu faktor membuat daya tahan tubuh menjadi lemah. Begitu virus COVID masuk, ya tidak bisa terselamatkan. Termasuk, anakku sekalian, obat-obat tertentu. Termasuk obat-obat terlarang, narkoba, dan seterusnya. Itu ya bisa melemahkan sistem pertahanan tubuh. Ya, oleh sebab itu, dengan melihat berbagai faktor tadi, anak-anakku sekalian harus jaga. Jadi yang pertama itu adalah penuaan yang tidak mungkin anak-anakku sekalian ini karena belum masih remaja. Kemudian yang diwaspadai adalah kurang gizi.
kemudian penyakit, dan mengkonsumsi obat-obatan tertentu yang terlarang begitu. Itu jadi sebaiknya dijaga. Nah, oleh karena itu fungsi sistem perlu senantiasa dijaga, daya tahan tubuh ini semakin kuat. Nah, anakku sekalian, untuk memperkuat sistem imun, ya bukan cuma untuk virus corona saja, tapi semua jenis penyakit, maka ada beberapa kegiatan lah, atau ada kiat begitu ya, kiat. Yang pertama yang saya sampaikan tadi adalah mengkonsumsi makanan yang bergizi. Anakku sekalian, jangan hanya mengkonsumsi Indomie saja setiap hari, Indomie ya, makanan siap saji dan seterusnya, itu termasuk yang tidak lengkap nilai gizinya. Nah, harusnya mengkonsumsi makanan yang kaya akan antioksidan. Makanan yang kaya akan antioksidan. Yang termasuk diantaranya ini adalah sayuran ya, sayuran, buah-buahan. Nah, itu bisa menangkal radikal bebas. Sayur-sayuran, buah-buahan, nah itu dapat membantu melawan radikal bebas. Itu yang pertama, makanan yang bergizi. Yang kedua, berolahraga dengan rutin. Jadi dengan olahraga yang rutin ini, itu mampu meningkatkan daya tahan tubuh dan meredakan berbagai peradangan. Jadi olahraga ini sebenarnya tidak perlu terlalu keras, tapi harus teratur. Jangan futsal dari jam pagi sampai sore, futsal. Tapi nanti bulan depan baru futsal lagi. Nah, itu tidak seperti itu. Jadi meskipun tidak terlalu lama, tetapi rutin. Yang ketiga, itu mengelola stres dengan baik. Karena stres itu salah satu faktor pemicu. Ya, stres yang berkepanjangan dapat meningkatkan produksi hormon kortisol. Nah, jika hormon kortisol ini yang tinggi, itu mengganggu kerja sistem imun dalam melawan berbagai infeksi. Jadi sebaiknya, ya kalau mau stres, dikelola dengan baik stresnya. Yang keempat, beristirahat yang cukup. Nah, ini anak muda. Beristirahat yang cukup. Ya, jadi jangan dibalik. Kadang anak muda dia balik. Malam jadi siang, siang jadi malam. Kalau malam, begadang. Nanti tidur kalau subuh. Ya, nanti subuh tidur sampai sore. Ya, itu terbalik. Tidur yang bagus itu antara ya 7 sampai 8 jam. Sedangkan anak-anak itu 10 jam atau lebih. Jadi anak-anakku sekalian, atur pola tidurnya. Jangan sampai, karena berbeda tidur malam dengan tidur siang. Berbeda. Jadi dalam ilmu kesehatan, memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sengaja sengaja mengistirahatkan tubuh kita pada malam hari supaya hormon itu tetap bekerja dengan baik, memperbaiki segala mengistirahatkan tubuh lah, seperti itu. Yang kelima ini adalah mengkonsumsi suplemen penunjang daya tahan tubuh. Nah, ini suplemen banyak yang dijual, tapi yang dianjurkan itu oleh WHO adalah vitamin E. Nah, vitamin E ini dapat meningkatkan kerja sistem imun dalam melawan virus. Termasuk sebenarnya vitamin B, vitamin B3, B5, B6, itu dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Nah, vitamin C juga bisa. Jadi, itulah kiat atau cara, ya, sebelum kita lanjut untuk mendalami tentang sistem imun ini. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk ke materi kita, bahwa seperti saya sampaikan tadi, bahwa fungsi sistem imun ini itu menangkal benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Menangkal benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, itu fungsinya. Itu fungsi yang pertama, menangkal benda asing. Fungsi yang kedua, itu untuk
menjaga keseimbangan fungsi tubuh, terutama menjaga keseimbangan komponen tubuh yang telah tua, itu dijaga. Itu fungsi utama sistem imun. Yang ketiga, itu sebagai pendeteksi adanya sel-sel yang abnormal atau termutasi, ya, termutasi, apakah sel ini ganas atau tidak, dan dia nanti akan menghancurkannya. Sistem tubuh kita ini akan menghancurkan. Saya mengambil contoh begini. Misalnya kita naik motor, anak-anakku naik motor, jatuh, luka. Nah, nanti biasanya itu ya putih dulu. Setelah putih, keluarlah darah. Ya, nanti setelah beberapa saat kemudian darah tersebut itu akan menggumpal. Ya, akan menggumpal. Nah, ini terjadi aglutinasi. Nah, disinilah berperan sistem imun. Jadi sistem imun ini kita akan bahas bagi menjadi dua. Ada sistem imun non-spesifik dan ada sistem imun yang spesifik. Ini anakku sekalian. Saya ulangi. Ada non-spesifik, sistem imun yang non-spesifik, ada yang spesifik. Ya, yang non-spesifik ini sifatnya umum, ya. Jadi misalnya tadi itu terjadi pendarahan, terjadi inflamasi, pembekalan seterusnya nanti akan sembuh dengan sendirinya. Ya, seperti itu. Sementara, jadi nanti sel-sel darah putih kita kan sebagai sistem pertahanan tubuh, sel darah putih, leukosit, itu memfagositosis benda asing yang masuk. Atau istilahnya memakan lah bahasa ininya. Ya, memakan atau mengurai ya sel benda asing yang masuk. Jadi sel darah putih ini atau leukosit ini sebenarnya adalah bala tentara tubuh kita. Sengajalah ciptakan ini sel darah putih untuk menjaga atau memakan kuman lah, memfagositosis begitu. Nah, kemudian ada juga yang respons spesifik. Respon imun yang spesifik. Jadi spesifik ini sifatnya imunitas ya diperintahkan oleh sel-sel. Jadi sifatnya ini adalah imun. Nah, saya lanjut bahwa seperti sampaikan tadi bahwa ada pertahanan tubuh alami, ada yang buatan. Jadi yang termasuk pertahanan tubuh alami itu sengaja Tuhan menciptakan ke manusia yang diciptakan ini. Sebenarnya contoh misalnya seperti ini. Di mata misalnya itu ada lisosim pada air mata. Kalau di hidung ada lisosim pada mukus hidung. Kalau di ludah ada lisosim pada ludah. Yang dimaksud lisosim ini adalah enzim yang dapat menghancurkan dinding bakteri. Dinding bakteri kan terdiri atas peptidoglikan. Oleh sebab itu dalam menangani COVID-19 seharusnya kita dianjurkan selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Tujuannya apa? Supaya dinding, jika terkena air sabun, itu dinding peptidoglikannya bakteri itu hancur. Jadi sebenarnya mudah saja dihancurkan sebenarnya ini virus COVID. Gampang sebenarnya. Begitu. Ya, menjaga jarak. Nah, inilah sumber sebenarnya yang penyebar. Sebenarnya kalau kita mau menjaga ini saya kira tidak perlu kita terlalu serius tidak perlu terlalu stres lah. Ya, tidak perlu banyak yang meninggal kalau kita memang patuh terhadap anjuran dari pemerintah. Jadi tubuh kita sendiri itu dilengkapi lisosim pada air mata. Begitu ada udara yang kotor, kita terangsang untuk batuk atau bersin. Kemudian asam lambung, itu termasuk pertahanan tubuh semua, asam lambung. Begitu ada kotoran yang masuk, ikut bersama makanan-makanan ini masuk ke dalam lambung. Nah, asam lambung tugasnya adalah menghancurkan itu dengan zat asamnya. Itu termasuk pertahanan tubuh alami. Ya. Kemudian ada lisosim atau enzim lisosim pada usus halus. Ya,
ada bakteri pada usus besar, Escherichia coli pada usus besar. Itu termasuk pertahanan tubuh alami. Sengaja Tuhan menciptakan. Jadi begitu kita masuk, ada kotoran yang ada di usus besar kita, itu diuraikan oleh E. coli, Acidophilus. Nah, itu bisa itu fisik. Kalau mekanik, pertahanan secara mekanik, itu sel-sel bersilia di kerongkongan. Itu mekanik. Kalau pertahanan secara kimia, sekresi. Misalnya kulit, ada air keringat, minyak, itu semua termasuk pertahanan tubuh secara alami dari faktor kimia. Kalau misalnya dalam pertahanan biologis, itu pertahanan tubuh oleh sel-sel darah putih tadi, leukosit. Nah, jadi dalam tubuh kita ini secara biologis itu ditangkal oleh leukosit atau sel darah putih. Tubuh secara buatan. Nah, kan yang bertanya, mana itu? Pertama, yang beda apa? Ya. Penjelasannya seperti ini. Jadi kekebalan alami atau kekebalan aktif ini, itu ciri-cirinya sebagai berikut. Nah, yang pertama, itu dibuat oleh tubuh sendiri. Jadi kalau alami, tubuh sendiri yang membuat. COVID-19. Terus dalam tubuhnya akan dieliminasi tanpa memperhatikan jenis dari mikroba tersebut. Jadi non-spesifik. Artinya semua, pokoknya pukul rata lah, begitu. Jadi begitu bakteri masuk, dia pasti akan tidak memperhatikan apakah virus ini, bakteri ini, jelas namanya bakteri, dia akan tahan. Seperti itu. Jadi ada dua mekanisme pertahanan. Ada pertahanan yang pertama ini yang dilindungi dari segala macam mikroba patogen. Ya. Kemudian yang kedua, itu dia mempagositosis atau memakan, begitu. Ya, memakan kuman-kuman tersebut. Tadi kekebalan yang aktif. Kemudian yang tadi kan perbedaan kekebalan alami dan kekebalan buatan. Jadi kekebalan alami ini oleh alam, oleh tubuh sendiri, sedangkan kekebalan buatan itu atau pasif itu dibuat. Jadi diperoleh dari luar tubuh atau dibuat oleh manusia. Nah, kemudian respon berikutnya tidak berlangsung lama. Tidak berlangsung lama. Kalau yang tadi yang alami itu berlangsung lama. Yang ketiga, itu spesifik. Spesifik. Jadi misalnya imunisasi campak itu harus virus tersendiri. Misalnya BCG, Bacillus calmette-guerin. Itu untuk penyakit TBC. Misalnya. Kalau penyakit imunisasi DPT, difteri, atau polio, itu spesifik. Virus atau bakteri atau imunisasi BCG itu tidak bisa mengobati penyakit polio. Tidak bisa. Karena namanya respon spesifik. Jadi tidak bisa. Khusus namanya spesifik. Respon spesifik. Ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya mekanisme pertahanan tubuh kita ini? Dalam tubuh begitu ada masuk benda asing, bagaimana kejadian sebenarnya yang terjadi dalam tubuh kita? Termasuk COVID-19 ini. Ya, bukan cuma COVID sebenarnya, karena kita ini kan bukan secara umum pertahanan tubuh ya, imun. Jadi bukan cuma COVID saja. Termasuk bakteri, jamur, dan seterusnya. Jadi sistem imunitas yang ada dalam tubuh manusia ini merespon masuknya bakteri dan virus ke dalam tubuh manusia melalui mekanisme yang rumit dan kompleks. Jadi nanti begitu dia maksudnya mengenal virus ini, dia namanya antigen. Nah, antigen ini itu bisa memicu untuk menghasilkan antibodi. Jadi begitu ada antigen masuk, antibodi juga siap untuk menangkal ini. Yang diciptakan dari tubuh kita sendiri. Nah, ini unik.
Jadi sengaja begitu ada antigen, antibodi juga siap untuk menangkal. Ya. Jadi antibodi ini sebenarnya sejenis protein. Ya, ini terdiri dari sel. Secara spesifik sel darah putih ini dari golongan limfosit. Jadi kan sel darah putih itu macam-macam. Ya, leukosit macam ada limfosit, ada monosit, neutrofil, basofil, dan seterusnya. Tapi yang sangat berperan di sini adalah limfosit. Limfosit ini menandai antigen yang masuk dan kemudian menghancurkannya. Ini sengaja Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini untuk menangkal segala bakteri atau virus patogen yang masuk ke dalam tubuh. Nah, jadi awal terjadinya proses reaksi imunitas, ya, awal proses terjadinya reaksi imunitas ini melawan setiap benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Jadi beberapa limfosit atau sejumlah limfosit yang disebut dengan sel memori ini segera berkembang menjadi limfosit yang mempunyai kemampuan untuk membuat zat kekebalan yang bertahan lama. Jadi dia membuat kekebalan yang bertahan lama, namanya long lasting immunity. Ya, long lasting immunity. Jadi dia membuat suatu pertahanan yang ini jangka lama. Ya, seperti yang telah disebutkan di atas, imunitas ini adalah mekanisme tubuh manusia untuk melawan dan memusnahkan benda asing yang masuk ke dalam tubuh manusia. Benda asing tersebut bisa saja bakteri, bisa juga virus, atau bisa juga organ transplantasi. Yang dimaksud dengan organ transplantasi biasanya ada biasa cangkok ya, anakku sekalian. Efek operasi ya, ginjal. persiapan operasi begitu ya? Ya. Yang seperti operasi gitu Pak ya? Ya. Misalnya gini Bu, misalnya cangkok ini cangkok. Oh, cangkok. Cangkok ginjal atau mata misalnya, itu kan berbeda. Ya, berbeda. Istilahnya orang transplantasi, itu berbeda. Ciptaannya Allah pas dengan diri kita, dengan orang lain itu belum tentu pas. Ya, belum tentu pas. Jadi di istilahnya ini di kanibal. Biasanya kalau motor misalnya motor Yamaha, businya atau subbreakernya mungkin ditukar seperti ini ya, itu namanya transplantasi. Kalau di motor manusia juga sebenarnya bisa saja. Cuma efeknya tadi itu cocok atau tidak. Nah, ini termasuk. Ya, apabila suatu sel atau jaringan seperti bakteri atau organ tubuh yang ditransplantasikan ke dalam tubuh seseorang, maka tubuh orang tersebut akan menolaknya. Jadi kalau tidak sesuai dengan organ transplantasi ini bahaya juga itu. Anak-anakku sekalian, bahaya. Jadi sebelum ditransplantasikan ini, pasti dokter sudah menghitung. Nah, kita juga disuruh membuat pernyataan. Begitu misalnya mau transplantasi ginjal, buat surat pernyataan. Kan tidak bisa lagi dibuka-buka ini. Tidak bisa seperti motor. Begitu mau tidak cocok, buka. Ganti lagi yang lain, tidak bisa. Begitu ginjalnya sudah siap, tanda tangan, mau pakai tidak ginjal ini. Kalau tidak cocok, ya apa boleh buat. Seperti itu. Pasti tubuh kita akan menolak. Karena itu merupakan benda asing. Benda asing ini pada tubuh itu bisa saja dianggap sebagai musuh. Ya, jadi bukan sebagai bagian dari jaringan tubuh. Begitu. Jadi benda asing ini dianggap sebagai pendatang. Orang biasa katakan invader. Pendatang. Nah, pendatang ini harus diusir. Itu secara alami itu, tubuh seperti itu. Harus diusir. Jadi, secara sederhananya, dapat didefinisikan bahwa itu kembali bahwa sistem kekebalan tubuh atau imun sistem ini adalah mekanisme tubuh manusia untuk melawan atau mengusir benda asing yang masuk ke dalam tubuh mereka. Ya, otomatis bekerja. Ya. Jadi yang seperti banyak terjadi ini yang ya terutama yang kecantikan ini kalau parah kalau sulam. Ya? Biasanya ada memang yang menambah. Menambah hidung atau menambah rahang atau apapun tambahan jika dari otot kita sendiri. Pertahanan kita itu ada.
Jadi ada memori yang tersimpan di dalam tubuh. Jadi dia bisa kenal. Iya. Dia bisa kenal. Jadi dia bisa kenal benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita ini. Yang mana Dan bagian disimpan dari dalam kita, yang mana ingatannya. Jadi, bukan ya? Ya. Jadi sel kita itu mengingat. Jadi pokoknya rumit lah konsep-konsep seperti ini, kita dianggap rumit lah. Memang kalau kita mau mempelajari ini secara seksama dengan teliti, memang kita Tuhan memang maha pencipta. Iya. Ya, kesimpulannya seperti itu. Iya. Luar biasa tadi penjelasannya, paham saya. Jadi kita juga menjadi lebih tahu bahwa sebenarnya sistem imun kita ini kalau kita pelihara dengan baik itu sebenarnya tidak perlu dibantu oleh imun dari luar, misalnya dengan makanan apa gitu ya, tetapi lebih kepada mengelola apa yang kita miliki sendiri. Tapi untuk yang dimiliki ini pun juga sebenarnya kan butuh asupan gizi ya. Butuh asupan energi juga. Makanya tadi kalau misalnya lagi olahraga yang rutin, jangan kemudian samis ya. Soalnya jadi harusnya muda begitu. Itu biasa begitu. Sebulan sekali dia porsir. Kalau dia mau bertanding, porsir. Baru porsir sebulan. Benar. Padahal itu bisa jadi sumber penyakit itu ya, karena betul, dia porsir seharian. Saya beasiswa itu biasanya saya dari pagi sampai sore latihan terus. Nanti bulan depan lagi seperti itu lagi. Nanti mau bertanding lagi baru sibuk gitu ya. Jadi bukan olahraganya dia mau kejar hadiahnya. Hadiahnya benar. Jadi lebih kepada turnamennya ya. Baik, yang lain juga bisa berkomunikasi dengan kami. Silakan berinteraksi lewat WhatsApp kita di 0811 410 968. Kalaupun ada yang ingin menggunakan line telepon bisa ke 3621853. Masih dengan sistem imun menjadi tema kita bahasan di kesempatan kali ini. Nah ini Pak Hamzah juga kan ini beberapa hari juga terasa ya bahwa ada suasana yang gerah begitu, dan itu berefek pada keluarnya keringat yang terus menerus. Apakah ini juga bagian dari respon terhadap sistem imun kita dengan kondisi yang ada sekarang? Iya, baik. Jadi menyangkut jadi tubuh kita ini begitu ada seperti misalnya suhu luar tubuh atau demam misalnya kita ya, berarti tubuh kan melawan. Itu begitu tubuh naik suhunya, naik metabolisme itu berjalan secara berat. Ya. Jadi H2O dalam metabolisme ya, siklus glikolisis, semakin suhu semakin tinggi, metabolisme semakin berjalan cepat, maka banyak diproduksi H2O atau air. Itulah dikeluarkan dalam bentuk keringat. Nah, itu anunya. Termasuk suhu panas dari luar. Panas dari luar itu akan melawan dan menghasilkan keringat. Termasuk kita misalnya berolahraga. Kan metabolisme berjalan dengan keras, berarti mengeluarkan juga energi banyak, efeknya tadi keluar keringat yang banyak. Gitu. Tapi sebenarnya tidak jadi masalah yang cukup signifikan ya. Itu sebenarnya upaya untuk bisa menguatkan kita sebenarnya ya dalam sistem imun kita sendiri gitu loh, Pak Hamzah ya. Itu wujud tubuh dalam menjaga homeostasis, keseimbangan tubuh. Jadi memang kalau termasuk menjaga cairan tubuh. Supaya tidak dehidrasi ya. Ya, keseimbangan homeostasis istilahnya. Iya. Keseimbangan tubuh. Jadi juga ini untuk yang senang beraktivitas, kalau ada sudah ada kondisi-kondisi demam misalnya, nah ini kan mungkin yang seperti sekarang di tengah Covid ini kan juga sedikit demam itu sudah mencurigakan gitu ya. Iya. Jadi mungkin untuk yang punya aktivitas juga kalau sudah mulai demam sebaiknya segera beristirahat barangkali ya, paham saya. Ya, betul. Supaya sistem imun dalam tubuh kita ini tidak bekerja terlalu keras gitu, sehingga berefek kepada nanti kondisinya akan semakin melemah. Baik, silakan WhatsApp kita di 0811 410 968 3621853 untuk line telepon. Tadi berdering tapi hilang lagi. Silakan ya di 3621853. Nah, kalau kita melihat sistem imun kita sendiri, itu asupan gizi tadi saya dengar bahwa yang paling utama itu ada di vitamin E ya. Kemudian dilengkapi oleh vitamin B kompleks dan juga ada vitamin C. Tapi selama ini kan kita mengejarnya ke vitamin C ya, ternyata lebih cenderungnya ke vitamin E. Ini apa saja yang bisa kita konsumsi di vitamin E ini, Pak Hamzah? Ya, jadi vitamin E ini biasanya berkaitan dengan asupan makanan biasanya. Biasa kalau kita di apotek kan biasanya tidak ada dijual seperti vitamin C, seperti misalnya Vitasimi itu tidak ada. Kita terima telepon dulu ya, Pak Hamzah. Kita dia dulu. Ikut di dalam produk
Biasanya seperti itu. Oh iya, Ya, oke. Saya keep gitu. dulu Pak Hamzah, kita terima telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Assalamualaikum Pak. Dari Pak Nurdin di Pasar Agro, Kecamatan Nala, Kabupaten Nentrekang. Oh, Pak Nurdin di Nrekang. Jauh ini Pak Nurdin di Nrekang ya. Pasar Agro, iya. Oke, dari Pasar Agro. Silakan Begini, Ki. ini kan saya ada sesak nafas penyakit. Jadi kalau lagi sesak saya lagi takut ke rumah sakit, takutnya ada Langsung COVID. kena corona begitu, iya. Jadi, Langsung iya. divonis. Jadi saya serba salah ini jadinya, dokter. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini Pak Hamzah, ada curhatan ini. Ini kan sistem imunnya sepertinya sudah mulai bermasalah dengan sesak ya, seperti itu. Nah takutnya kalau ke rumah sakit langsung diklaim corona. Nah itu bisa menimbulkan imun yang lebih turun lagi nih, drop ya. Iya. Kira-kira Sebenarnya bagaimana itu bagian itu? daripada stres itu Bu tadi. Iya, akhirnya kan imun kita juga ikut terganggu ya. Saya sampaikan tadi bahwa untuk memperkuat sistem imun itu sedikitnya 5. Ya, Mengkonsumsi makanan bergizi, ya. berolahraga dengan rutin, mengelola stres dengan baik, beristirahat yang cukup, mengkonsumsi suplemen yang benar. Jadi ini termasuk mengelola stres yang baik ini sepertinya Kurang bagus ya. tadi pengelola stresnya. Jadi memang kalau ada sesak, biasanya kan itu kalau sesak yang standar ya mengkonsumsi suplemen ya. Mungkin ya atau ada obat khusus barangkali punya Pak Nurdin tadi. Cuman Iya. takutnya kalau harus ke dokter katanya, ke rumah sakit. Ya. Ini memang dilema di masyarakat. Ya. Bukan cuma Pak Nurdin saja mengalami kasus seperti ini. Karena dia takut diisolasi sebenarnya itu, Bu. Iya, protokol sudah berlaku soalnya. Protokol COVID. Begitu demam, Sesak. batuk, itu langsung dulu diisolasi dulu. Di belakang baru kita ini kan lama waktu rapidnya ini tesnya isolasi dulu. Ya, diobservasi ini Orang masa ini tidak mau observasi. diisolasi, saya yakin. Ya, Eh, Padahal Nggak bisa mau. isolasi mandiri loh, Pak Nurdin. Ya, betul sekali. Iya. Sebenarnya jika Bapak Nurdin tadi ini Nurdin ya, dia Pak mau Nurdin. mengelola stres dengan benar, dengan baik, saya kira tidak perlu. Cukup di rumah saja, kelola isolasi mandiri, minum. Karena sebenarnya yang di rumah sakit ini, yang sementara proses penyembuhan, tidak diberikan juga obat yang spesifik. Oh, Karena sampai sekarang belum ada virus belum ada obat Vaksin, untuk iya. membunuh virus ini. betul. Ya, jadi lima faktor tadi yang saya sampaikan tadi itu juga yang akan diberikan kepada penderita COVID. Iya. Mengkonsumsi makanan bergizi, disuruh juga dia berolahraga, berjemur misalnya. Ya, kemudian disuruh santai, rileks, beristirahat yang cukup dan diberikan makanan-makanan suplemen. Iya. Saya kalau ditanya Bapak obat apa? Paling obat biasa vitamin-vitamin saya diberikan. Karena untuk diharapkan antibodinya ini muncul. Iya. Seperti itu. Makanya ada yang kita kadang-kadang tonton itu lagi diajak bernyanyi, lagi Ya. diajak berolahraga, apa yang menjadi kesenangannya. Bagian mengelola stres. Ya. Iya, jadi sebenarnya tingkat kecemasan tinggi itu juga sangat mempengaruhi gitu ya. Betul. Dan itu yang membuat imun tubuh kita yang bisanya dikelola secara baik dalam diri kita itu menjadi drop. Iya. Baik Pak Nurdin, semoga Pak Nurdin nanti bisa lebih sehat lah ya Pak Nurdin ya. Jangan pikirkan kemudian untuk bisa takutnya kalau dikira COVID gitu ya, dikira corona. Baik, yang lain boleh 3621853, WhatsApp-nya juga di 0811410968. Tapi yang jelas ini Pak Hamzah ya, bahwa ternyata pengelolaan sistem imun kita itu kan tidak semudah yang kita pikirkan juga sebenarnya ya. Karena memang pola makan dan pola hidup kita ini sangat berpengaruh banyak sebenarnya gitu ya Pak Hamzah ya. Nah, gaya hidup kita, tapi kan ini sekarang lagi banyak di rumah Pak. Jadi biasanya asupan gizinya pasti akan lebih terjaga karena kita tidak menikmati makanan junk food yang seperti misalnya nongkrong di luar rumah. Ya, kita ini alhamdulillah Bu, yang seperti yang saya sangat bersyukur. Kita ini ASN, ada gaji, ada kita bisalah untuk memenuhi
semua unsur yang ada di kelima-limanya ini. Ya. Alhamdulillah bisa. Yang masalah ini kasihan yang banyak yang kurang beruntung lah dari kita ini. Iya. Ya, yang terdampak tidak bisa ya, lah yang mengkonsumsi terdampak. makanan yang bergizi begitu. Iya. Ya, karena dampaknya ini dari COVID ini. Oke. Perekonomian kita sangat terasa juga ya. Ini juga sangat Ya, membuat imun tubuh kita terganggu ya. Betul. Jadi ada dua sebenarnya. Iya. Ada dua sumber, 1 dan 3. Iya. Makanan gizi, Betul, kemudian betul. stres. Nah, itu. Iya. Itu. Kalau kita melihat kondisinya memang seperti itu, dan itu sepertinya dominan adalah karena stres ya. Ya, Karena stresnya. kondisi lingkungan, kondisi yang terjadi seputar kita, sehingga Bukan akhirnya stres, bukan cuma stres karena penyakit, stres iya. dengan ekonomi juga. Betul, itu yang saya maksud tadi, dengan kondisi yang ada terjadi di sekitar kita gitu ya. Jadi apa yang kita rasakan itu bisa menurunkan imun. Ini nanti dampaknya, efeknya bisa menjadi frustrasi kalau berkepanjangan. Nah, ini yang berbahaya ya kalau Ya, berefek psikis seperti itu ya. Bisa frustrasi. THR Ya, nggak karena dapat, Ya. turun, imunnya ngedrop gitu ya. Imunnya banyak. Baik, Ya, baik. kita lihat saja nanti jika mudah-mudahan lah. Ya makanya saya lihat Jokowi, Pak Presiden kita ini, dia sudah mau kemarin saya ikuti perkembangan bahwa kehidup baru lah, seorang istilahnya begitu, hidup baru. Jadi tetap nanti kita melaksanakan kegiatan seperti rutinitas kita, cuma tetap ada protokoler COVID. Iya. Cuma kan jadi muncul pertanyaan banyak orang ini, ya, bahwa masa sih kita akan terus-menerus menggunakan masker yang tidak jelas kapan berakhirnya begitu ya? Iya, betul. Karena penelitian sebenarnya masker juga itu, masker ini kan double, ini kita kan menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Betul. Menutup malah. Karbon dioksida ini yang keluar kan bisa saja terhirup kembali masuk lewat hidung kita. Benar. Itu. Jika ini dipakai untuk bekerja, otomatis lebih banyak metabolisme ini banyak mengeluarkan karbon dioksida. Nah, semakin banyak juga terhirup masuk lewat hidung kita, jadi terpapar double masuk kembali. Iya, padahal kita butuh oksigen ini. Padahal kita butuh oksigen, racun yang harus dibuang. Itu juga yang masalah juga sebenarnya. Makanya sekarang ada main-mainan gitu loh, Pak Hamzah. Ya. Lama-lama nanti kita pingsan gara-gara bau mulut sendiri. Betul. Betul ya. Betul juga bau mulut sendiri. Iya. Jadi memang intinya adalah sebaiknya ya kita mengelola imun tubuh kita dengan baik gitu ya. Tadi sudah ada kondisi bahwa ada 5 hal yang harus kita kedepankan. Tadi diantaranya itu adalah asupan gizi, terus juga pengelolaan stres yang baik, beberapa hal lagi yang lain tadi itu ya. Dan ini tentunya sangat memudahkan kita. Jadi untuk sampai berpikir masuk OTG misalnya orang tanpa gejala pun itu kan sangat jauh sangat jauh karena kita mengelola imun kita. Baik, yang paling penting adalah adik-adik sekalian juga jangan stres ya belajar di rumah. Itu intinya, karena sekarang sudah pada teriak-teriak pengen ketemu teman-temannya. Tapi apalagi kita kan sekarang sudah akan memasuki lagi libur sekolah ya. Libur ini. Iya. Tidak lama lagi kita akan semester. Iya, itu semesternya kapan lagi nih Pak Hamzah rencananya? Ya. Ujian semester? Mungkin bulan depan depan ya. Setelah Lebaran barangkali ya. Iya, setelah Lebaran kita akan ikut ujian semester dan setelah itu akan libur lagi ya karena kenaikan kelas. PPDB. Ya, penerimaan siswa baru. Betul. Online juga ini, siswa barunya online juga. Ini kalau misalnya seperti yang disampaikan oleh Menteri, penerima belajar kita ini akan sampai di Desember. Bisa jadi ini semester awal ini juga siswa baru sudah harus mulai adaptasi dengan belajar online ya? Iya. Seperti itu ya. Tapi kayaknya kita lihat perkembangan karena saya lihat itu sudah mau dilonggarkan, sudah mau ini. Jadi kita lihat perkembangan nanti. Karena kalau online, siswa baru online ini agak bingung repot. Ya, benar. Saya juga kepikirannya begitu Pak. Gimana mengawali pembelajarannya gitu ya? Agak repot. Gurunya juga tidak dikenal, orangnya siapa, kelas berapa. Pokoknya repot lah. Benar-benar. Iya. Yang repot sebenarnya nanti ini tes
psikologi. Kan biasanya kita masuk di sekolah ini kan Ya. ada tes psikotes. Ya. Nah ini hari ini nih ada pertemuan dengan di Disdik, ya ada pertemuan melalui online juga membahas tentang itu tadi PPDB ya? psikotes ya, tes psikotes Ya. untuk siswa baru nanti, penerima siswa baru. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Hamzah atas waktunya ya. Kita berupaya setelah ini termotivasi untuk mengelola imun kita dengan jauh lebih baik supaya kita tidak stres ketemu di rumah sakit ya. Iya. Jadi lebih bagus kita di rumah saja mengisolasi Di rumah diri lah saja, betul. setidaknya standby Iya. di rumah, melaksanakan ibadah, bekerja